Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli dari kelas manajemen D. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen PT ABC dan diagram arus data. Ada yang kedua, model pemasaran McLeod dan sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi produksi, dan yang keempat, sistem informasi keuangan. Nah, untuk yang pertama ada di halaman 72, yaitu tentang sistem informasi PT ABC dan diagram arus data. Nah, untuk gambar diagramnya seperti ini. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem informasi manajemen PT ABC, data flow diagram sistem informasi manajemen. Yaitu yang pertama ada sistem informasi manajemen PT ABC menerima pesanan dari pelanggan dan melakukan order jual. Kemudian PT ABC mengeluarkan faktur jual kepada pelanggan. Selanjutnya PT ABC melakukan order beli atau membeli produk kepada pemasok, kemudian pemasok mengeluarkan fakturnya. Kemudian PT ABC menginformasikan bahwa PT ABC menjadi pemakai, bahwa lingkungan perusahaan lain menerima sistem dari PT ABC juga. Nah, sistem PT ABC melaporkan laporan keuangan kepada bank, kemudian bank memberikan bukti transaksi kepada PT ABC. PT ABC menerima peraturan dari pemerintah dan melaporkan laporan keuangan kepada pemerintah. Selanjutnya, sistem informasi melaporkan tentang laporan keuangan kepada pemegang saham. Pesaing perusahaan semakin tinggi dan memasuki wilayah PT ABC. Kemudian, SDM potensial mendorong pengerjaan terhadap sistem PT ABC. Sistem informasi ABC melakukan media promosi, mengeluarkan tanda bukti bahwa sistem ini sudah melakukan promosi. Nah, selanjutnya ada diagram arus data atau overview diagram. Nah, untuk sistem informasi ini menerima data perusahaan lain dari lingkungan perusahaan lain. Kemudian pemasaran ini melakukan promosi lewat media promosi, dan pemasaran menerima bukti dari media promosi. Sistem pemasaran memberikan informasi kepada pemakai sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran menerima data pemasaran dari pemasaran pesaing. Pelanggan melakukan order jual kepada sub pemasaran dan sistem pemasaran mengeluarkan fakturnya yang diberikan pelanggan. Kemudian, sistem ini menerima data pemasaran, pesaing baru dari para pesaing perusahaan, dan data pesaing perusahaan baru melaporkan kepada sistem informasi keuangan. Masih diagram arus data, overview diagram untuk sistem informasi produksinya. Nah, sistem ini melakukan order beli kepada pemasok, dan pemasok mengeluarkan faktur beli kepada sistem produksi. Sistem ini menerima data produksi dari sistem informasi manajemen dan mengeluarkan data produksi baru kepada sistem manajemen. Sistem ini menerima data produksi pesaing baru dari para pesaing perusahaan. Sistem produksi menginformasikan produksi kepada para pemakai. Kemudian pemakai menerima informasi terutama sumber daya manusia dari sumber daya manusia potensial yang memberikan datanya kepada informasi SDM. Lalu untuk diagram arus data, diagram sistem. Sistem informasi pemasaran menerima data lingkungan perusahaan baru, melakukan promosi, mengeluarkan bukti telah berproduksi, melakukan jual beli kepada pelanggan, memberikan informasi kepada pemakai, menerima data perusahaan pesaing baru. Nah, untuk D15, menerima data dari sistem pemasaran, kemudian D16 melakukan order jual, permintaan terhadap pembeli, D7 melakukan order jual, D4 pelanggan membeli kepada sistem pemasaran, pelanggan menerima data baru. Sistem pemasaran dan produksi keduanya saling bekerja sama. Dalam sistem jual beli PT ABC ini termasuk pada pemasok, persediaan, akun, rencana produksi, faktur jual, pelanggan yang kemudian semua data laporan keuangan diserahkan kepada informasi keuangan bank dan pemerintah. Kemudian ada model sistem informasi pemasaran McLeod. Nah, seperti ini model sistem informasi pemasarannya. Untuk deskripsinya yaitu database dari menerima dan mengeluarkan data dari subinformasi akun penjualan,
produk riset pemasaran, informasi, intelijen pemasaran, informasi, tempat, harga, bauran terpadu. Subsistem akun penjualan menerima data dari sub-informasi, riset pemasaran, sumber internal, sub-riset pemasaran menerima data dari intelijen pemasaran, yang kemudian semua sub diberikan kepada database. Sistem informasi produk menginformasikan kepada pemakai tiap sub informasi, tempat, promosi, harga, dan bauran terpadu. Ada gambar 4.15 yaitu diagram arus data sistem informasi pemasaran. Subsistem input yaitu subsistem informasi akuntansi penjualan, data membagi faktor jual pada pelanggan atas order jual, membagi data dan timbal balik dari sebuah faktur order jual, persoalan faktur jual atau pelanggan, persediaan faktur jual atau pelanggan. Subsistem input yaitu sistem informasi, riset pemasaran atau mendapatkan data lingkungan pemasaran lain dan lingkungan perusahaan, lalu mendapat data dari file pemasaran. Dan subsistem input yaitu sistem informasi intelijen pemasaran mendapat data pemasaran pesaing baru dari pesaing, lingkungan pemasaran baru, dan lingkungan perusahaan. Lalu, membeli data pemasaran pasar yang baru pada file lingkungannya. Subsistem output yaitu subsistem informasi produk akan membeli info produk pada pemakai, mendapat data dari file pelanggan atau faktur jual. Subsistem output subsistem informasi tempat membeli info dan tempat pada pemakai mendapat data dari file persediaan dan faktur jual. Melanjutkan yaitu untuk gambar 4.26 diagram arus sistem data sistem informasi produksi. Subsistem input pada subsistem informasi akuntansi, pembelian akan mendapat faktur beli, order beli dari pemasok, mendapatkan data dan membeli timbal balik dari data sebuah file pembeli, akan produksi pesaing faktur beli, persediaan atau rencana produk, dan subsistem informasi intelijen produksi akan mendapat data file pesaing mengenai produksi pesaing baru, lalu membuka data pada file produksi pesaing mengemas produksi pesaing baru. Pada subsistem output yaitu subsistem informasi biaya akan membeli info produksi persediaan gaji pada subsistem informasi. Proses produksi persediaan gaji pada subsistem informasi, proses produksi membeli info reaksi produknya pada pemakai, mendapat data dari file membeli informasi persediaan. Model sistem informasi keuangan. Di sini gambar 4.2 ada diagram arus data sistem informasi keuangan. Bagian ini data yang masuk dalam database ada subsistem informasi akuntansi keuangan yang merupakan sumber internal seperti subsistem audit intern dan menerima data dari subsistem tersebut. Kemudian data diserahkan ke database. Database terdiri dari mengeluarkan data yang sudah dikelola kepada sub-sub tertentu yang nantinya akan diinformasikan kepada pemakai. Sub-sub tertentu adalah subsistem informasi peramalan, subsistem informasi manajemen, subsistem informasi pengendalian, subsistem input keuangan. Subsistem input keuangan yaitu subsistem informasi akuntan keuangan mengisarkan dalam bentuk neraca saldo. Subsistem informasi audit intern membantu sistem informasi akuntansi, data dan kode informasi internal yang diperoleh
Seberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit intern? Untuk subsistem output keuangan, yang pertama ada subsistem informasi peramalan. Melakukan peramalan jangka panjang antara 5-10 tahun sebagai dasar untuk perencanaan strategis. Yang kedua ada subsistem informasi manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Dan yang ketiga ada subsistem informasi pengendalian, yaitu menyiapkan anggaran operasi tahunan dan memberikan masukan kepada manajer sehingga mereka dapat memonitor biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada diagram arus data sistem informasi SDM atau diagram arus data sistem keuangan. Nah, bank adalah hal utama atau penting dalam perusahaan. Laporan-laporan keuangan dari tiap subsistem diberikan kepada bank. Selanjutnya, bank mengeluarkan bukti transaksinya. Subsistem informasi keuangan menerima data file akun dari D1, akun selanjutnya melakukan transaksi baru, D20 transaksi dan diberikan datanya kepada subsistem internal audit. Audit menerima data dari D10, audit sumbernya dari informasi pengendalian. Subsistem informasi keuangan melaporkan laporan keuangan kepada pemegang saham. Subsistem intelijen keuangan menerima data dari lingkungan keuangan perusahaan baru D21 lingkungan. Sistem informasi manajemen keuangan menerima file akun D1 akun dan melakukan transaksinya D20. D1 akan memberikan data ke sistem informasi pengendalian. Mungkin hanya sekian penjelasan tugas dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.